Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syamasiar dan sedapatnya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra Syamasiar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam ya, seputar pembahasan kita di sore hari ini, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau udah sehat badannya saya doain supaya banyak Amin. duitnya. Ya Allah, apalagi pas banget turun hujan di Jawa pisan. Ih, amin amin ya rabbal alamin. Kan berbalik ke saya ya, Iya Gus? benar. Alhamdulillah. Baik, pembahasan kita di sore hari ini apa nih Gus? Hari ini pembahasan kitab Akhlaqul Ibanin. Ya, baik silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga mudah-mudahan Ayang Mami dan Bang Geri, beliau berdua dan keluarganya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Dan juga saya mau membalas doanya banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Akhlaqul Ibanin yang berjudul Ummuka Rahimatu, ibumu yang penyayang. I'lam ya bunayya, ingatlah wahai anakku, anna ummuka ta'ibat kathiran min ajlika, sesungguhnya ibumu sangat capek sekali olehmu. Hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin, yang mengandungmu selama 9 bulan di perutnya. Summa arda'atka wa rabbatka tarbiyatan hasanatan ila an kabirta. Kemudian ibumu menyusui kamu dan mendidik kamu dengan pendidikan yang baik hingga kamu besar. Wa nadhaffat jismaka wa siyabaka, dan ia senantiasa membersihkan badan dan pakaianmu. Wahayyat firashaka wa ta'amaka, dan menyiapkan tempat tidur dan makananmu. Waharasatka min kulli adha, serta menjaga kamu dari setiap gangguan. Bagian yang pertama ini menjelaskan bahwa ingatlah wahai anakku, ini adalah ungkapan dari seorang ibu, yaitu seorang ibu sangat capek sekali, yaitu dikarenakan anaknya. Jadi anaknya harus paham, kita sebagai anak memiliki ibu, bahwasanya ibu sangatlah capek apa yang dilakukan oleh ibu kita kepada kita sebagai anaknya. Salah satunya apa? Ia mengandung anaknya selama 9 bulan di perutnya. Kemudian ibu kita menyusui atau memelihara kita, juga mendidik anaknya hingga besar. Selain itu, ia senantiasa membersihkan badan dan pakaian
Jadi selain kita dimandikan, diperhatikan kebersihan badan kita, juga diperhatikan kebersihan pakaian kita. Dan menyiapkan tempat tidur. Biasa anak kecil itu memang harus disiapkan tempat tidurnya, kamarnya dan lain sebagainya, juga termasuk makanannya. Juga ibu kita menjaga kita dari bahaya, dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu anaknya. Bagian yang kedua, ummuka rahimatun bika. Ibumu begitu sayang kepadamu. Wa tuhibbuka katsiran, dan ia sangat mencintaimu. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, dan ia begitu berharap agar engkau menjadi sebaik-baiknya anak. Wahia ma'a ta'abiha min ajlika sabiratun alaika, dan ia bersama kepayahannya dengan capeknya karena anaknya, ia bersabar terhadapmu. Masruratun bika tafrahu jiddan idza farihta wa ra'atka bisihatin wa afiyatin. Ia, yaitu ibu kita, bahagia denganmu, dengan anaknya, dan ia sangat senang apabila kamu senang. Seorang ibu itu sangatlah senang melihat anaknya apabila senang, dan sedih ketika melihat anaknya sedih, dan sehat serta baik. Wa tahzan idza hazilta aw kunta maridon. Ia senantiasa melihatmu, ia akan bersedih jika kamu merasa sedih atau sakit, maridon. Fatajtahidu fi ihdarid dawa wa tad'u laka bisyifai. Maka ia dengan segera menghantarkan atau membawamu obat. Biasanya seorang ibu tuh sangatlah was-was ketika melihat anaknya sakit. Langsung dia menghantarkan anaknya ke rumah sakit, ke klinik dan lain sebagainya, ataupun mencari obat untuk anaknya. Serta ia senantiasa mendoakan anaknya dengan kesembuhan. Wala tastarihu illa idza ta'afaita tamama. Dan ia tidak akan beristirahat kecuali apabila kamu telah sembuh secara sempurna. Inilah kehebatan seorang ibu. Jadi seorang ibu itu tidaklah mudah tidur ketika anaknya sedang sakit. Bahkan dia merelakan tidak tidur demi memantau daripada keadaan anaknya, terutama anaknya ketika anaknya sedang sakit. Bagian yang ketiga, unzur ila akhika saghiri, lihatlah kepada adikmu yang masih kecil. Apabila kita ingin melihat capeknya, melihat perhatian ataupun daripada perjuangan seorang ibu, maka lihatlah kepada adik kita. Unzur ila akhika saghiri, lihatlah kepada adikmu yang masih kecil. Kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatihi, bagaimanakah ibumu capek dalam mendidiknya. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan, bagaimanakah ibumu capek dalam mendidiknya, dan bagaimanakah ia mencintainya dengan cinta yang amat sangat. Lita'rifa halatika fi sigharika, agar kamu tahu keadaanmu dahulu waktu masih kecil. Jadi luar biasa seorang ibu. Maka daripada itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh para sahabatnya, Rasul, siapakah yang aku hormati daripada ayahku dan ibuku? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, menjawab, yaitu ibumu, barulah ayah. Kenapa? Karena luar biasa pengorbanan seorang ibu, baik ibu kita ataupun diri kita seorang wanita ketika memiliki seorang anak, luar biasa. Salah satunya ketika dia mengandung, tidaklah mudah seorang wanita ketika mengandung anaknya. Kalau berbicara kita logika, perumpamannya bagaikan
2 kelapa yang ditaruh di pinggang kita dalam selama 9 bulan. Tidaklah mudah apabila kita melakukan ataupun mencoba melakukan tersebut. Yang kedua, ketika mengandung, habis itu melahirkan itu cobaannya antara hidup ataupun mati, baik yang secara normal ataupun yang secara sesar. Luar biasa. Maka daripada itu Rasulullah SAW menyebutkan derajat daripada seorang ibu. Yang ketiga, yaitu ketika menyusui, merawat anak kita, mendidik anak kita, yaitu derajat ketiga daripada seorang ibu. Maka catatannya, semoga para ibu di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan sehat walafiat panjang umur. Semoga bisa mendidik anak-anaknya dengan didikan yang terbaik yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi yang paling terpenting, zahir batinnya diberikan kesabaran dan muncul banyak kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Jemaah Siar, bagi mitra yang ingin bertanya, nanti bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ini mau ngasih informasi dulu nih buat mitra Jemaah Siar. Buat pecinta kopi di Bekasi, udah siap ditubruk sama Top Coffee susu gula aren tubruk. Nah, siap-siap ya, karena tim Top Coffee bakalan nubruk perumahan dan pasar di kota Bekasi. Banyak banget mitra keseruannya di event Top Coffee susu gula aren tubruk. Salah satunya tubruk Sugaren ya, susu gula aren. Nah, keseruan kopi tubruk susu gula aren ini, catat tanggalnya mitra. Tubruk Sugaren bakalan datang di pasar mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Januari 2024. Dan mitra bisa ikutan shopping race, terus juga ada games dan juga banyak banget hadiah yang menunggu mitra ya. Nah, buat yang ada di perumahan nih, siapin Top Coffee susu gula aren tubruk di rumah ya. Nah, siapa tahu aja mitra yang beruntung kena sidak dan juga dapat hadiah. Nih yang nggak boleh ketinggalan juga, mitra wajib hadir di Big Bang Top Coffee susu gula aren tubruk Sugaren ya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 mulai jam 6 pagi di Stadion Patriot Bekasi. Bakalan ada meet and greet dengan Krisdiana Baharudin ya, brand ambassador Top Coffee ya. Terus juga selain itu mitra bisa ikut senam aerobik, terus juga nikmatin live band sambil ngopi bareng, ikutan games dan juga bisa dapat door prize ya. Makanya pastiin mitra datang ke event Tubruk Sugaren dari Top Coffee susu gula aren tubruk ya, persembahan dari Wings Food. Oke, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya. Jadi buat mitra Jemaah Siar, seperti yang tadi yang Mami sudah jelaskan, boleh mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Mitra bisa bertanya tentang pembahasan kita ya, ataupun tentang kajian Islam, silakan bergabung. Nah, ini sudah ada pertanyaan datangnya dari Diana. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seandainya saya kan emang nggak bisa baca Al-Quran nih, tapi kalau aku bacanya ada teks Indonesianya, itu gimana Gus? Apakah boleh? Boleh. Jadi sangatlah boleh ketika kita belum bisa membaca Al-Quran, lalu kita membaca Al-Qurannya dengan Latin, Arab Latin. Itu sangatlah boleh nih. Karena apa? Daripada dia nggak baca, ataupun kita sangat Islam itu agama yang ringan, agama yang mudah, daripada dikerasin nggak bisa dan lain sebagainya, itu tidak baik hasilnya. Maka sangatlah boleh. Kenapa? Karena ketika dia mau membaca, maka para ulama kita meringankan daripada kekurangan kita itu, sehingga kita diberikan kelebihan oleh Allah. Karena ulama-ulama kita mengetahui akan kadar daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satunya membaca Al-Quran dengan Arab Latin. Akan tetapi apabila ada pertanyaannya, kira-kira bacaan saya benar atau tidak kalau bacanya Arab Latin, masalah bisa atau tidak, berarti itu jawabannya yaitu kita perbaiki. Nah,
ketika ada jawaban diperbaiki, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar. Jadi pelan-pelan kita mengenal huruf, pelan-pelan kita mengenal tanda bacaan, dan kita menyambung huruf bagaimana bacaannya dan perbedaan huruf-huruf dari itu semua. Intinya Islam itu sangatlah fleksibel untuk umatnya yang baru mengenal ataupun belum sama sekali mengenal, sangatlah boleh, tidaklah keras. Umat Islam diajarkan oleh agama Islam begitu nih. Iya. Baik, selanjutnya ada Lili. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah saya salah kalau mendiamkan atau menjauhi ibu saya karena saya sudah capek dengan apa yang selalu dilakukan oleh ibu saya, sering menyebarkan kejelekan anak kandungnya sendiri. Apakah saya salah Gus? Bagaimana cara menyikapi orang tua seperti itu? Oke, cara menyikapi kita sebagai anak kepada orang tua kita apabila orang tua kita katakan tidaklah baik ya, tidaklah baik. Jadi kita berakhlak dengan orang tua atau mengabdi kepada orang tua itulah wajib. Nah, perbedaannya yang tidak boleh diikuti adalah apabila orang tuamu memerintahkanmu atau mengajarkanmu keburukan, jangan lakukan. Iya. Jadi kita sebagai anak hanya sebatas menghargai orang tua dan mengabdi kita kepada orang tua. Salah satunya perhatian dari lisan ataupun perhatian daripada yang lain, zahir dan batinnya. Salah satunya misalkan kita mau bawa tentengan, mau oleh-oleh, mau makanan, itu nggak apa-apa. Terutama itu adalah perhatian daripada nasihat. Misalkan maaf begini. Masalah dia ngerti atau tidak itu nomor 2. Yang paling terpenting buat kita sebagai anak-anaknya harus meluruskan daripada apa yang keliru dari orang tua kita. Dan jangan kita meninggalkan orang tua kita, karena takutnya kalau kita meninggalkan orang tua seperti itu berarti kita bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu kita menyayangi orang tua, menghargai orang tua, bukan berarti mengikuti ajaran ataupun nasihat yang tidak baik. Iya. Baik, selanjutnya dari hamba Allah ingin bertanya nih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beri penjelasan tentang kalimat dari Umar bin Khattab, jauhilah semua orang yang menyakitimu. Oke. Ya. Maksudnya begini, jauhilah semua orang yang menyakitimu. Maksudnya begini, apabila kita mendekati orang yang menyakiti diri kita, yang ada kita ikut emosi. Ya. Maka jauhilah itu bukan berarti untuk selamanya. Akan tetapi ketika kita menjauhi orang tersebut, yaitu agar emosi kita lebih baik dan kita tidak punya dendam kepada dia, yaitu kita hijrah dulu, kita pindah dulu ke suatu tempat atau suatu daerah sehingga emosi kita reda. Yang kedua, kita bisa memaklumi, atau mungkin kalau melupakan tidak akan lupa, tapi kalau kita bisa memaklumi ataupun memaafkan, insya Allah bisa. Apabila kita emosi disakitin orang lain, yaitu dengan kita terus dekat dia, pasti ujung-ujungnya pertempuran yang ada. Ya. Maka dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu menghindar dulu agar kita tidak terbujuk rayuan syaitan. Ya. Kan memutus tali silaturahmi itu kan dilarang gitu Gus. Jadi agak-agak ini juga gitu kan. Tapi sedangkan kayak menjauhi orang yang menyakitimu, kayak misalnya kita boleh kayak memblokir atau unfollow misalnya Instagramnya gitu. Jadi jangan, kalau itu bukan menjauhi nih, itu namanya memutus ya. Iya, memutus. Kalau menjauhi itu kan contoh gini nih, misalkan saya punya kakak nih, kakak ini tidak satu frekuensi lah, tidak sejalan, maka minimal sebulan 2 bulan jangan ketemu dulu. Bukannya kita tidak mau menyambung silaturahim. Yang kedua, jangan main atau keluyuran kalau kata orang Betawi itu di sekelilingnya yang kakak kita itu. Nah, kita jaga jarak dulu lah, bahasanya jaga jarak dulu, sehingga biar sama-sama ada ada renungan introspeksi diri. Kakak saya ada introspeksi diri ataupun diri saya introspeksi diri, sehingga nanti ada waktunya untuk berjumpa kembali. Nah, ketika berjumpa kembali misalkan tidak ada perubahan lagi, maka ulangi lagi untuk perbaiki lagi dan terus seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaan ini
juga saya alami dalam kehidupan saya, dan alhamdulillah ketika emosi atau masalah itu dihadapi terus, ya maka yang ada kita terbujuk rayuan setan. Akan tetapi kita menghindar itu bukan memblokir atau memutus silaturahim, akan tetapi biasa saja. Kalau perlu mah gini, status tuh, misalkan kita takutnya diujiin orang, ataupun saudara kita, status kita, orang yang takut ujiin kita jangan dilihat sama dia, itu boleh nih. Nah yang nggak boleh itu begini, sedikit saya masukin dari penjawab ini, orang WA nggak ketahuan dibaca apa belum, itu nggak boleh. Sama saja itu membohongi orang, membohongi. Misalkan mami WA saya nih, kan nggak ketahuan itu udah dibaca apa belum, itu kan centramnya masih sama warnanya. Nah ini nggak boleh saya, ini sama saja saya membohongi mami gitu. Maka dibuka itu, takutnya jadi bahaya ataupun permasalahan yang luar biasa gitu. Baik, selanjutnya datangnya dari Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menghilangkan rasa kehilangan yang mendalam dan merasa bersalah atas kejadian tersebut? Bagaimanakah menghilangkan rasa bersalah ataupun rasa atas kehilangan yang mendalam ataupun terjadinya sesuatu yang pernah dialami gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita pertama menyadari bahwa semua manusia mendapatkan ujian cobaan, yang terpenting itu jangan sampai kita mendapatkan murka dari Allah. Kita menyadari bahwa kita mendapatkan ujian ataupun kita mendapatkan murka dari Allah. Misalkan amit-amit coba ini hukumannya luar biasa kepada kita sehingga kita benar-benar nyesal sekali. Katakan itu lebih baik ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita diantepin dibiarkan saja. Nah pertama itu kita bahwasanya sehebat siapapun orang pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dia yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala sesuatu itu berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dalam surat Al-Ghasyiyah itu inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kita ini bakal kembali kepada Allah. Semuanya yang bernyawa kita akan kembali kepada Allah. Tapi ada tulisannya summa inna alaina hisabahum. Kemudian kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apapun yang kita sudah alami, baik itu baik ataupun buruk, ataupun kita menjadikan diri kita menyesal sesuatu terjadi tersebut, intinya apabila itu untuk lebih baik maka lakukan lebih baik. Kalau untuk melakukan keburukan jangan dilakukan. Menyesal itu apabila kita ingin lebih baik. Dan yang kedua, dan percayakanlah bahwa sesungguhnya kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangankan misalkan orang-orang yang kita sayang sudah begitu pergi, kita nyesel banget waktu dia masih ada, kita kurang hati, kita kurang sayang dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa mereka kembali kepada Allah dan Allah lebih sayang kepada mereka. Apalagi kita cuma nggak ada apa-apanya sayang sama mereka Allah lebih sayang kepada mereka semua. Begitu. Iya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi buat mitra Syabasiyah, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup, Gus. Baik mitra Elgangga di mana saja Anda berada. Yang pertama kita makmurkan, kita syiarkan, kita mencoba untuk berperan untuk agama kita, mendukung masjid, musola, majlis ta'lim di sekitar kita, bukan yang jauh, tapi di sekitar kita, agar kampung kita tambah syiar dan bisa menjadi lebih baik lagi dalam taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah memandang orang sebelah mata, baik beda keyakinan ataupun beda penampilan, tapi pandanglah mereka adalah makhluknya Allah, sehingga pelan-pelan kita berkhusus dan melakukan perbaikan pada diri kita dan kita bisa menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang terlibat masalah, mudah-mudahan masalah itu diberikan kemudahan dan jawaban bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi